7 tahun Sinta memberikan segalanya, tenaga, harta, hingga doa-doa rahasia untuk kesuksesan Bowo. Namun, saat Bowo berada di puncak, ia justru membawa wanita lain dan mengusir Sinta seperti sampah. Dia lupa satu hal, Sinta bukan wanita biasa, dan ada janji yang belum lunas di tanah ini. Bagaimana cara Sinta menuntut balas tanpa menyentuh Bowo sedikit pun? Simak kisahnya sampai habis. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah pemalasan dari jagat mistis lainnya. Dahulu, sebelum kemilau emas menyilaukan mata dan kesombongan menutup pintu hati, Bowo hanyalah seorang lelaki tanpa nama di desa lereng gunung yang selalu berkabut. Ia adalah raga yang ringkih, sering terbatuk darah, dengan punggung yang bungkuk karena memikul beban kayu bakar yang tak seberapa harganya. Penduduk desa menganggapnya sebagai kutukan, seorang lelaki yang hidupnya hanya menunggu waktu untuk menyatu dengan tanah. Namun, di tengah cemoohan itu, ada Sinta. Sinta bukanlah wanita sembarangan. Ia memiliki sorot mata yang tenang seperti telaga, namun menyimpan misteri yang dalam. Ia adalah putri dari seorang tabib tua yang konon bisa bicara dengan akar pohon dan angin. Ketika ayahnya tiada, Sinta mewarisi sebuah gubuk kecil di pinggir hutan larangan dan sebuah kotak kayu hitam yang tak pernah ia buka di depan siapapun. Cinta Sinta kepada Bowo adalah sebuah kegilaan bagi orang lain, namun bagi Sinta, itu adalah tugas jiwa. Di tahun pertama pernikahan mereka, saat penyakit paru-paru hampir merenggut nyawa Bowo, Sinta melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia menjual satu-satunya warisan berharga dari ibunya, sepasang tusuk konde emas murni bermotif naga, hanya untuk membeli obat-obatan dan makanan bergizi bagi suaminya. Setiap malam, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, Sinta akan memijat kaki Bowo yang dingin dengan minyak atsiri yang ia racik sendiri. Sambil memijat, bibirnya tak henti merapal doa-doa kuno yang ia pelajari dari kitab kulit kayu milik ayahnya. Ia tidak meminta kekayaan, ia hanya meminta agar suaminya diberi napas yang panjang. "Sinta," bisik Bowo suatu malam dengan suara parau, "mengapa kau mempertaruhkan hidupmu untuk lelaki rongsokan sepertiku?" Sinta hanya tersenyum, sebuah senyum yang kelak akan dirindukan Bowo saat segalanya sudah terlambat. "Sebab aku melihat pohon besar di dalam dirimu, Mas. Saat ini kau memang masih berupa tunas yang terinjak, tapi suatu saat kau akan menaungi banyak orang. Dan aku akan menjadi tanah yang memeluk akarmu." Demi mewujudkan ramalannya itu, Sinta bekerja melampaui batas manusia biasa. Di pagi buta, saat ayam hutan pertama berkokok, ia sudah mendaki lereng curam untuk mencari tanaman obat yang langka. Kulit tangannya yang dulu halus kini mengeras dan penuh luka goresan duri. Ia tidak pernah membeli baju baru, kain jaritnya sudah penuh tambalan, sementara ia memastikan Bowo selalu mengenakan pakaian yang bersih dan layak. Tahun ketiga, kondisi Bowo membaik secara ajaib, atau mungkin secara mistis. Sinta mulai melakukan tirakat yang lebih berat. Setiap malam Selasa Kliwon, ia akan berjalan tanpa alas kaki menuju mata air di jantung hutan larangan untuk mengambil air suci. Air itu digunakan untuk membasuh wajah Bowo agar pancaran auranya terbuka. Tak lama kemudian, keberuntungan mulai berpihak. Usaha kayu bakar Bowo berkembang menjadi pengepul kayu besar. Sintalah yang mengatur siasat, siapa yang harus ditemui, dan bagaimana cara bernegosiasi. Sinta bahkan sering berpuasa mutih, hanya makan nasi putih dan air putih, berhari-hari agar setiap langkah bisnis suaminya dijauhkan dari mara bahaya. Berkat pengabdian Sinta yang tanpa batas, dari seorang penebang kayu yang sekarat, Bowo bertransformasi menjadi lelaki gagah dengan wibawa yang meluap-luap. Rumah gubuk mereka berganti menjadi joglo besar dengan pilar-pilar jati ukir.
Namun, di balik kemegahan itu, Sinta tetaplah Sinta yang sederhana. Ia tetap lebih suka berada di dapur atau di kebun belakang, merawat tanaman obatnya, sementara Bo mulai lebih sering berada di kota, menjalin relasi dengan para petinggi dan bangsawan. Sinta tidak menyadari bahwa semakin tinggi pohon itu tumbuh, semakin jauh pucuknya dari tanah yang dulu memberinya hidup. Bo mulai merasa bahwa keberhasilannya adalah murni karena kecerdasannya, bukan karena doa-doa sunyi Sinta di tengah malam atau pengorbanan tusuk konde emas bertahun-tahun silam. Di mata Bowo yang kini silau oleh harta, Sinta bukan lagi tanah yang memeluk akar, melainkan debu yang mengotori ubin marmernya. Inilah awal dari akhir. Sebuah pengabdian yang tulus, sebentar lagi akan berbenturan dengan dinding pengkhianatan yang dingin. Sinta masih tetap berdoa, tanpa tahu bahwa sosok yang ia doakan sedang merencanakan cara untuk membuangnya. Waktu berjalan seperti air yang mengalir di atas batu kali, tenang di permukaan, namun perlahan mengikis apa yang ada di bawahnya. 7 tahun telah berlalu sejak Bo hampir menyerah pada maut, dan kini, lelaki itu telah menjadi sosok yang tak dikenali lagi. Ia bukan lagi Bowo yang ringkih dengan pakaian penuh debu gergaji. Kini, ia adalah Tuan Bowo, saudagar kayu paling berpengaruh yang namanya disegani hingga ke kabupaten tetangga. Jubahnya terbuat dari sutra halus, dan jemarinya penuh dengan cincin batu akik yang konon berharga seharga sepetak sawah. Namun, seiring dengan megahnya rumah joglo yang mereka tinggali, dinding-dinding di dalamnya terasa semakin dingin bagi Sinta. Sinta tetap menjadi sosok yang sama, tenang, bersahaja, dan setia pada tradisi. Ia masih sering terlihat mengenakan kebaya lurik sederhana dan menyanggul rambutnya sendiri tanpa bantuan pelayan. Baginya, kemewahan adalah titipan, namun bagi Bowo, kemewahan adalah identitas. Bowo mulai merasa malu melihat istrinya yang dianggapnya terlalu pedesaan untuk bersanding dengan para pejabat yang kini menjadi rekan bisnisnya. Sinta, mengapa kau tidak memakai perhiasan yang kubelikan? Kau terlihat seperti pembantu di rumahmu sendiri, tegur Bowo suatu sore dengan nada yang ketus. Matanya tidak lagi menatap Sinta dengan kehangatan, melainkan dengan penilaian yang tajam. Sinta yang sedang memilah rempah di teras belakang hanya tersenyum tipis. Perhiasan itu berat di leher, Mas. Bagiku, melihatmu sehat dan sukses sudah merupakan perhiasan yang paling indah. Bowo mendengus, sebuah suara yang menyakitkan telinga Sinta. Pikiranmu terlalu sempit. Aku butuh istri yang bisa mengangkat martabatku, bukan yang sibuk dengan akar-akar pohon dan tanah becek. Puncaknya terjadi saat perayaan besar di desa itu. Bowo mengadakan pesta syukuran atas kontrak besar dengan pihak keraton. Seluruh tokoh penting diundang. Lampu-lampu minyak digantung di sepanjang jalan menuju rumah mereka, dan wangi bunga melati serta gaharu memenuhi udara. Sinta telah menyiapkan segalanya, memasak hidangan terbaik dengan tangannya sendiri, memastikan setiap tamu akan merasa disambut. Namun, saat pesta dimulai, Bowo tidak memanggil Sinta untuk berdiri di sampingnya. Sebaliknya, ia muncul dengan seorang wanita muda yang cantik jelita, berpakaian sangat mewah dengan hiasan kepala yang berkilauan. Namanya Sekar, putri seorang bangsawan jatuh miskin yang mencari perlindungan pada kekayaan Bowo. Dunia seolah berhenti berputar bagi Sinta saat ia melihat Bowo menggandeng tangan Sekar di depan ratusan pasang mata. Sinta yang berdiri di balik pilar kayu, dengan tangan yang masih berbau bawang dan kunyit, merasakan jantungnya seperti diremas tangan tak terlihat. Tuan-tuan dan puan-puan, suara Bowo menggelegar, penuh rasa percaya diri yang berlebihan. Perkenalkan, inilah wanita yang akan mendampingi kejayaanku mulai hari ini. Sekar adalah simbol dari masa depanku yang gemilang.
bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Mata orang-orang mulai mencari keberadaan Sinta. Beberapa menatap dengan iba, namun lebih banyak yang mencibir. Sinta melangkah maju dengan gemetar, mencoba mencari penjelasan di mata suaminya. "Mas Bowo, apa maksud semua ini?" tanya Sinta dengan suara yang hampir tidak terdengar di tengah kebisingan musik gamelan. Bowo menoleh, tatapannya sedingin es di puncak gunung. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada keraguan. "Sinta, kau sudah cukup membantuku. Tapi kau tidak cocok berada di dunia ini. Ambillah uang di peti kamar belakang, pergilah kembali ke gubuk ayahmu di hutan. Rumah ini terlalu besar untuk langkahmu yang lambat. Tapi Mas, aku yang merawatmu saat kau sekarat. Aku yang menjual warisan ibuku untukmu." Suara Sinta mulai pecah. "Cukup," bentak Bowo, membuat musik gamelan seketika berhenti. "Semua itu karena keberuntunganku sendiri. Kau hanya kebetulan ada di sana. Jangan merasa kau adalah Tuhan yang mengatur nasibku. Pergi sekarang, sebelum penjaga menyeretmu keluar." Sekar, wanita di samping Bowo, hanya memberikan senyum kemenangan yang tipis, seolah-olah Sinta hanyalah serangga yang mengganggu pemandangan. Sinta terdiam. Ia tidak menangis dengan histeris. Ia hanya menatap Bowo untuk terakhir kalinya, tatapan yang bukan lagi berisi cinta, melainkan kekosongan yang mengerikan. Ia menyadari satu hal, lelaki di depannya ini telah menjual jiwanya pada keserakahan, dan dalam prosesnya, ia telah memutus tali gaib yang selama ini melindunginya. Sinta berbalik tanpa membawa apapun. Ia tidak menyentuh peti uang yang ditawarkan Bowo. Ia melangkah keluar dari rumah joglo itu, melewati kerumunan tamu yang menyingkir seolah ia membawa wabah. Saat kakinya menyentuh tanah becek di luar gerbang, guntur menggelegar di langit yang tadinya cerah. "Kau lupa satu hal, Bowo," bisik Sinta pada angin malam yang tiba-tiba bertiup kencang. "Tanah yang memeluk akarmu kini telah melepaskannya. Dan kau akan tahu bagaimana rasanya berdiri sendirian saat badai datang." Di kegelapan malam, Sinta berjalan menuju hutan larangan. Hatinya yang hancur mulai mengeras menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dari sekadar kesedihan. Pembalasan bukanlah tentang api yang membakar, melainkan tentang mencabut berkah yang pernah ia titipkan. Hutan larangan di malam hari bukanlah tempat bagi mereka yang berhati lemah. Suara jengkerik dan burung hantu terdengar seperti senandung kematian yang saling bersahutan. Namun, bagi Sinta, kegelapan ini terasa jauh lebih jujur daripada cahaya lampu minyak di rumah joglo Bowo yang penuh kepalsuan. Kaki telanjangnya melangkah di atas duri dan ranting kering, namun ia tidak merasakan sakit. Rasa perih di hatinya telah mematikan seluruh saraf di tubuhnya. Ia berhenti di sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa. Di bawah pohon itu, terkubur sebuah kotak kayu hitam, warisan terakhir ayahnya yang selama 7 tahun ini sengaja ia abaikan demi menjaga kesucian doanya untuk Bowo. Sinta berlutut, menggali tanah dengan jemarinya yang gemetar. Setelah beberapa saat, ujung kotak itu menyentuh kulitnya. Dingin, seolah-olah kotak itu terbuat dari es abadi. "Ayah," bisik Sinta, suaranya parau namun tegas. "Anakmu telah memberikan segalanya, namun hanya kehinaan yang ia dapatkan. Tanah yang kupijak menuntut keadilan." Ia membuka kotak itu. Di dalamnya tidak ada emas atau permata. Hanya ada selembar kain kafan tua yang sudah menguning, segenggam tanah makam keramat, dan sebuah keris kecil tanpa sarung yang bilahnya berwarna hitam pekat. Itulah keris pamungkas, pusaka keluarga yang hanya boleh digunakan saat martabat telah diinjak habis hingga ke liang lahat. Sinta mulai melakukan sebuah ritual yang telah lama hilang dari ingatan penduduk desa,
tarian penjemput janji. Ia melilitkan kain kafan itu di pinggangnya. Gerakannya dimulai dengan lambat, mengikuti irama angin yang berdesir di sela daun beringin. Tidak ada musik, hanya suara napas Sinta yang memburu dan gemeretak dahan pohon. Setiap langkah kaki Sinta yang menghentak tanah seolah mengirimkan getaran ke seluruh penjuru desa. Di matanya, tidak ada lagi air mata, yang tersisa hanyalah kilatan api dingin yang mengerikan. Bowo, kau memutus akar, maka kau harus siap tumbang, desisnya di sela gerakan tariannya. Dalam kepercayaan leluhurnya, keberuntungan seorang suami seringkali merupakan titipan dari wadah batin sang istri. Selama 7 tahun, Sinta adalah wadah yang menampung segala berkah, keselamatan, dan rezeki untuk Bowo. Melalui tarian ini, Sinta bukan sedang mengutuk, melainkan sedang mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ia menarik kembali seluruh doa yang pernah ia terbangkan ke langit. Ia menarik kembali seluruh tirakat yang pernah ia jalani untuk melindungi raga suaminya. Saat Sinta memutar tubuhnya untuk terakhir kali, angin puyuh kecil tercipta di sekelilingnya, menerbangkan dedaunan kering hingga membentuk pusaran. Di kejauhan, di rumah joglo yang megah, suasana pesta yang semula meriah tiba-tiba berubah mencekam. Langit yang tadinya bertabur bintang tertutup awan hitam pekat yang datang entah dari mana. Di tengah ritualnya, Sinta mengambil keris hitam itu dan menggores telapak tangannya sendiri. Setetes darah jatuh ke tanah makam yang ia bawa dari kotak. Seketika, hutan itu menjadi sunyi senyap. Burung-burung berhenti berkicau. Alam seolah sedang menahan napas, menyaksikan seorang wanita yang begitu baik hati kini berubah menjadi perantara karma yang tak terelakkan. Darah dibayar darah itu terlalu mudah. Bowo, ucap Sinta sambil menatap ke arah desa. Kebaikan dibayar kehinaan, maka kejayaanmu akan kubayar dengan kesunyian yang abadi. Sinta merasakan kekuatan kuno mengalir masuk ke dalam dirinya. Tubuhnya terasa ringan, namun batinnya seberat gunung. Ia tahu, mulai malam ini, ia bukan lagi Sinta sang istri yang penurut. Ia adalah penjaga janji alam yang telah dikhianati. Ia kembali ke gubuk tuanya, duduk bersila di depan sebuah cermin retak. Di dalam cermin itu, ia tidak melihat wajahnya sendiri. Ia melihat bayangan Bowo yang sedang tertawa lebar sambil memeluk Sekar, tanpa menyadari bahwa di pundaknya, sosok bayangan hitam mulai menggelayut. Bayangan itu adalah wujud dari segala keberuntungan yang telah ditarik kembali oleh Sinta. Pesta itu adalah puncakmu, Bowo, gumam Sinta dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Mulai besok, kau akan belajar bahwa kekayaan yang dibangun di atas air mata wanita yang tulus hanyalah sebuah istana pasir di tepi samudra. Malam itu, Sinta tidak tidur. Ia terus merapal mantra pengikat, memastikan bahwa setiap embusan napas yang dihirup Bowo mulai saat ini akan terasa berat, seolah-olah ada beban ribuan ton yang menindih dadanya. Alam telah mendengar, dan perintah telah diberikan. Keadilan sedang dalam perjalanan, tidak dengan tergesa-gesa, melainkan dengan kepastian yang mematikan. Matahari terbit keesokan harinya dengan warna merah yang tak lazim, seolah langit sedang memar. Di rumah joglo yang megah, Bowo terbangun dengan perasaan sesak yang luar biasa. Ia merasa dadanya dihimpit oleh sebongkah batu besar, namun saat ia meraba tubuhnya, tidak ada apa-apa di sana. Di sampingnya, Sekar masih terlelap dengan riasan yang sedikit luntur, nampak cantik namun entah mengapa. Pagi itu Bowo melihat wajahnya sedikit pucat, seperti mayat yang didandani. Kehancuran itu tidak datang seperti badai yang menghancurkan seketika, melainkan seperti rayap yang memakan fondasi rumah secara diam-diam. Semuanya dimulai dari berita di pagi hari. Mandor kepercayaannya datang dengan wajah pucat pasi. Tuan, gudang kayu di hilir semuanya membusuk,
lapor sang mandor dengan suara gemetar. Bowo terperanjat. Membusuk? Bagaimana mungkin? Itu kayu jati kualitas terbaik yang baru ditebang minggu lalu. Saya tidak tahu, Tuan. Kayu-kayu itu menghitam, berair, dan mengeluarkan bau busuk seperti bangkai manusia. Bahkan rayap pun tidak mau menyentuhnya. Para pembeli dari kota sudah membatalkan pesanan dan menuntut uang muka mereka kembali. Bowo bergegas menuju gudang, namun apa yang ia lihat justru lebih mengerikan. Bukan hanya kayu yang membusuk, tapi semua ternak yang ia miliki mati dalam posisi berdiri. Mata hewan-hewan itu memutih, dan dari mulut mereka keluar tanah hitam yang kering. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik di luar pagar. Mereka tidak lagi menatap Bowo dengan rasa hormat, melainkan dengan ketakutan dan kecurigaan. "Ini kutukan," bisik seorang tua di pasar. Dia mengusir Sinta, roh pelindung keberuntungannya sendiri. Bowo mencoba mengabaikan desas-desus itu. Ia menggunakan sisa emasnya untuk menutupi kerugian, namun sial seolah-olah telah menjadi bayangannya sendiri. Setiap keping emas yang ia berikan pada orang lain, entah bagaimana, berubah menjadi kepingan tembaga berkarat dalam hitungan jam. Para pejabat yang dulu memujanya kini menutup pintu rapat-rapat saat ia datang berkunjung. Ia tidak lagi menjadi saudagar agung, melainkan sosok yang membawa sial. Di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Sekar, yang semula ia puja karena kecantikannya, mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia sering berteriak ketakutan di tengah malam, mengaku melihat sosok Sinta berdiri di sudut kamar, sedang menari dengan kain kafan melilit di pinggang. "Usir dia, Mas. Usir wanita itu dari kepalaku," jerit Sekar suatu malam dengan mata terbelalak. Bowo mencari ke setiap sudut, namun ia tidak menemukan siapapun. Namun, setiap kali ia menatap cermin, ia tidak melihat wajahnya yang gagah. Ia melihat bayangan lelaki kurus, pucat, dan sekarat, persis seperti dirinya 7 tahun yang lalu sebelum Sinta menyelamatkannya. Ketakutan mulai merambat di tulang punggungnya. Ia mulai menyadari bahwa kesehatannya yang dulu pulih secara ajaib, kini ditarik kembali sedikit demi sedikit. Batuk darah itu datang lagi, lebih menyakitkan dari sebelumnya. Setiap kali ia terbatuk, yang keluar bukan hanya darah, melainkan helaian rambut panjang hitam yang halus, rambut yang sangat ia kenali sebagai milik Sinta. Puncaknya terjadi ketika kebakaran besar melanda rumah joglonya. Anehnya, api itu berwarna biru pucat dan tidak terasa panas bagi orang lain, namun menghanguskan segala harta benda milik Bowo. Aset-asetnya, surat tanahnya, hingga baju-baju sutranya menjadi abu dalam sekejap. Anehnya, tidak ada satupun rumah tetangga yang ikut terbakar. Api itu seolah-olah memiliki mata, hanya memilih apa yang menjadi milik Bowo. Sekar melarikan diri di tengah kekacauan itu, membawa sisa perhiasan yang bisa ia raih, meninggalkan Bowo sendirian di tengah bara api yang mulai mendingin. Bowo terduduk di tanah becek, menatap puing-puing kejayaannya yang kini rata dengan tanah. Di kejauhan, di atas bukit yang menghadap ke desa, Sinta berdiri dengan tenang. Ia memegang keris hitamnya yang kini bersinar redup. Ia melihat kerumunan orang yang mencoba memadamkan api, namun ia hanya menatap satu titik, sosok Bowo yang kini meratap di tanah. Sinta tidak merasa puas. Ia hanya merasa hampa. Keadilan telah ditegakkan oleh alam, namun ia tahu tugasnya belum selesai. Ia harus memberikan satu pelajaran terakhir tentang ingatan dan penyesalan. "Kau merindukan masa lalumu, Bowo?" bisik Sinta pada angin malam. "Maka kembalilah ke sana. Kembalilah menjadi lelaki yang tak punya apa-apa, kecuali beban dosa yang kau pikul sendiri."
Kekuatan magis yang menyelimuti desa itu semakin kental. Orang-orang mulai melihat fenomena aneh di mana bekas rumah Bo kini ditumbuhi oleh akar-akar pohon besar yang muncul dalam semalam, seolah-olah hutan ingin mengambil kembali tanah yang pernah ia pinjamkan. Bo kini bukan lagi penguasa, ia hanyalah seorang pesakitan yang kehilangan segalanya, harta, kesehatan, dan yang terpenting, ia kehilangan jiwanya sendiri. Ia mulai merangkak, menjauh dari reruntuhan, menuju satu-satunya tempat yang tersisa dalam ingatannya yang mulai memudar, gubuk tua di pinggir hutan larangan. Tempat di mana ia dulu pernah dicintai dengan tulus, dan tempat di mana ia telah menghancurkan hati yang paling murni. Ia tidak tahu bahwa di sana, Sinta telah menunggunya dengan sebuah cawan yang akan menentukan nasib akhirnya. Hujan turun rintik-rintik, membawa bau tanah yang basah dan aroma bunga Kamboja yang menusuk indera penciuman. Bo merangkak di atas jalan setapak yang penuh batu tajam. Kakinya yang dulu beralas sandal kulit rusa kini hancur, berdarah, dan kotor oleh lumpur. Napasnya tersengal, setiap tarikan udara terasa seperti ribuan jarum yang menusuk paru-parunya. Ia tidak lagi peduli pada harga diri. Ia hanya ingin rasa sakit di dadanya berhenti. Di ujung jalan setapak itu, gubuk tua milik Sinta berdiri dengan tenang. Cahaya lampu minyak dari dalam jendela kecilnya nampak seperti bintang jatuh yang terperangkap di bumi. Saat Bo mencapai pintu gubuk, ia jatuh tersungkur. Sinta! Rintihnya, suaranya hampir hilang tertelan suara gemericik hujan. Tolong aku salah. Sinta, ampuni aku. Pintu kayu tua itu terbuka dengan bunyi derit yang panjang. Sinta berdiri di sana. Ia tidak mengenakan kain kafan lagi, melainkan kebaya putih bersih yang tampak bersinar di tengah kegelapan malam. Wajahnya begitu tenang, begitu damai, seolah-olah pengkhianatan yang dialaminya tidak pernah meninggalkan bekas luka di sana. Namun, ketenangan itu justru membuat Bo semakin gemetar ketakutan. Sinta berlutut di depan mantan suaminya. Ia mengulurkan tangan, mengusap dahi Bo yang panas karena demam tinggi. "Kau pulang, Mas?" tanyanya lembut, sebuah kelembutan yang lebih tajam dari sembilu. "Sinta, ambil kembali semuanya, ambil kembali kutukan ini. Aku akan memberikan apapun, aku akan menjadi pelayanmu, hanya tolong hentikan penderitaan ini." Tangis Bo pecah, air matanya bercampur dengan lumpur di pipinya. Sinta menggeleng perlahan. "Aku tidak mengutukmu, Mas. Aku hanya mengambil kembali doa-doaku. Kau yang berjalan terlalu jauh, hingga jatuh ke dalam lubang yang kau gali sendiri. Alam tidak menghukummu, ia hanya mengembalikanmu ke tempat yang seharusnya." Sinta bangkit berdiri dan mengambil sebuah cawan tanah liat dari dalam rumah. Cawan itu berisi air bening, namun di dasarnya nampak pantulan cahaya bulan yang aneh. Ia menyodorkannya kepada Bo. "Minumlah," ujar Sinta. "Ini adalah akhir dari rasa sakitmu. Ini adalah akhir dari penyesalanmu." Dengan tangan gemetar, Bo meminum air itu dengan rakus. Ia berharap rasa sejuk akan mengalir di tenggorokannya dan menyembuhkan batuk darahnya. Namun, begitu tetes terakhir melewati kerongkongannya, sebuah keheningan yang luar biasa menyelimuti pikirannya. Semua bayangan tentang rumah joglo, tentang emas yang berlimpah, tentang wajah cantik sekar, hingga tentang kekuasaannya sebagai saudagar, perlahan-lahan memudar. Kenangan itu terhapus seperti tulisan di atas pasir yang disapu ombak besar. Bo menatap tangannya, lalu menatap sekelilingnya dengan tatapan kosong. Ia tidak ingat siapa dirinya. Ia tidak ingat mengapa ia berada di sini. Ia bahkan tidak ingat bahwa ia pernah mengkhianati siapapun. Ia hanya merasa tubuhnya ringan,
namun pikirannya hampa, sebuah kekosongan yang abadi. Siapa aku? Tanya Bowo dengan suara polos seperti anak kecil. Sinta menatapnya dengan iba, namun tanpa penyesalan. Kau adalah pengumpul kayu bakar yang tersesat, Mas. Sekarang, tidurlah. Esok pagi, hutan akan memberimu pekerjaan lagi. Pagi harinya, penduduk desa menemukan seorang lelaki tua berpakaian compang-camping sedang duduk di bawah pohon beringin besar. Lelaki itu nampak linglung, namun ia tersenyum setiap kali melihat burung atau mendengar suara angin. Ia tidak ingat namanya, namun ia memiliki kebiasaan aneh. Setiap kali melihat wanita yang membawa jamu atau akar-akaran, ia akan menunduk dalam-dalam, menunjukkan rasa hormat yang luar biasa tanpa tahu alasannya. Bowo kembali menjadi pengumpul kayu bakar, hidup dari belas kasihan orang dan hasil hutan yang tak seberapa. Ia tidak lagi sakit-sakitan, namun ia juga tidak akan pernah lagi merasa bangga. Ia hidup dalam lingkaran waktu yang berhenti, menjadi pengingat hidup bagi siapa saja yang berani bermain-main dengan ketulusan. Sinta, tidak ada yang pernah melihatnya lagi sejak malam itu. Gubuknya ditemukan kosong, namun Haru Melati dan Gaharu tetap tertinggal di sana selama berbulan-bulan. Beberapa orang percaya ia telah kembali ke alam gaib sebagai penjaga hutan larangan, memastikan bahwa tidak ada lagi keserakahan manusia yang berani merusak keseimbangan tanah itu. Kisah ini pun menjadi mitos yang diturunkan dari mulut ke mulut di desa tersebut. Sebuah peringatan bagi mereka yang berada di puncak kesuksesan untuk tidak pernah melupakan akar yang memberi mereka kehidupan. Sebab, di dunia ini, ada hukum yang lebih tua dari hukum manusia. Sebuah hukum yang berkata bahwa kebaikan yang dibalas dengan pengkhianatan tidak akan pernah hilang begitu saja. Ia akan terbang ke langit, mengadu pada pemilik semesta, dan kembali dalam bentuk karma yang tak mungkin bisa dihindari. Jangan pernah menghancurkan hati yang menjadi tempat doa-doamu bermuara. Karena ketika hati itu tertutup, pintu langit pun ikut terkunci bagimu.